gereja setan, salib terbalik, itu cuma rekayasa sebagai cerita-cerita dalam film-film box office di Hollywood, sebagai ajang propaganda untuk materi jualan yang ujung-ujungnya CC. Bukan sisi ini ya, tapi CC, cari cuan. Ke brainwash semuanya. Congratulations. Di mana ada narasumber yang mengatakan bahwa black cultural is demonic, demon, iblis, setan. Baik, saya langsung membacakan narasi dari narasumber yang saya dapatkan mengenai gereja setan. Setan bukanlah entitas, tapi ego manusia. Dan Lucifer adalah metafora sebagai lambang pemberontakan. Sampai-sampai banyak orang mengaku mantan anggota setan, permaisuri setan. Emang saya kadang-kadang suka ketawa sih. Jujur ya, di sosial media gitu ya, ketika mereka bercerita itu, saya cuma heran-heran gitu loh. Setannya di mana gitu. Ini adalah jawaban dari pertanyaan saya sebenarnya ya, udah sekian lama gitu ya. Setan itu seperti apa gitu loh. Oke, lalu saya lanjutkan ya. Lalu muncul jadi motivator rohani dengan cerita dramatis dengan narasi sensasional. Padahal itu cuma komunitas black metal atau geng iseng yang memakai simbol-simbol okultisme di mana mereka menikmati feeling edgy. Dan parahnya, publik menelanya mentah-mentah, termasuk saya dulu. Saya bertobat untuk ini. Tapi beda ceritanya dengan Anton LaVey. Pasti di sini teman-teman banyak yang tahu ya siapa Anton LaVey. Dia adalah seorang pendiri gereja setan yang dilawan bukan Yesus, melainkan lembaga yang mengatur hidup orang atas nama Tuhan. Di era di mana gereja Katolik mengatur moral manusia, seksualitas manusia, ilmu pengetahuan dan apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkan. Tragisnya di Indonesia, hidup di dalam kultur di mana agama itu dominan menentukan standar moral. Maka orang gampang percaya narasi aneh semacam gereja setan itu adalah menyembah setan beneran. Ketika era modern satanisme muncul, itu bukanlah presentasi monster bertanduk, LB now, di neraka, melainkan prinsip kritik terhadap dogma. Yang keras hati, yang nggak mau membuka hati, tidak mau memahami konsep ini, akhirnya bikin narasi cetek bahwa satanis itu musuh Tuhan. Ironisnya lagi, isu ini di roasting supaya di mana agama punya pasar, maka dia harus punya musuh imajiner, musuh buatan. Maka diciptakanlah si setan ini, demon, diablo, atau apapun namanya, supaya pasar agama itu lestari. Kurang lebih demikian yang saya kutip narasinya, nggak banyak ya. Dan biasanya ini adalah dari spiritual, ya. Saya memang mengambil pemahaman spiritual, alam semesta, kemudian agama yang terakhir, yang saya ambil sebagai pemahaman saya sekarang ini. Nah, kembali lagi, itu kenapa saya tidak selalu nyaman ya, atau saya punya ketakutan untuk salah, atau saya ragu ya ketika saya, mohon maaf ya untuk yang benar-benar Bible freak gitu ya, sebenarnya saya pengen Bible freak gitu ya. Saya makanya mencoba untuk mendaraskan, karena memang saya ketertinggalan itu sangat jauh. Saya tidak bisa meyakini 100% bahwa ini adalah otentik, di mana ini adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia. Sementara kata-kata Lucifer, seperti yang saya sebutkan tadi, Lucifer itu tidak ada. Tidak ada di sini, tidak ada. Tapi herannya, Kristen mainstream atau konvensional itu selalu menyebutkan bahwa Lucifer ini, adalah itu, adalah ini, dan statement itu dari zaman dahulu sampai sekarang itu diyakini bahwa dia adalah malaikat yang jatuh. Seperti itu. Nah, saya tidak bisa meyakini 100%.
Sekalipun saya sedang belajar mendaraskan dari awal sampai akhir. Nah, uh, kalau saya tidak membuka kitab suci yang lain, di mana ketika saya membaca dalam bahasa Ibrani itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Itu kenapa saya tidak bisa 100%. Nah, makanya saya jujur ya, ada kedilemaan di sini. Bagaimana mencari kebenaran itu di mana di zaman dahulu pun dalam bahasa Ibrani bukti empiris pun kalau kita melihat sejarah, kalau saya mendengarkan atau menyimak sejarahnya, bukti empirisnya pun ada yang dibakar, ada yang hilang ya di dalam bahasa Ibrani yang kuno ya. Jadi betapa itu ada keraguan di dalam Alkitab terjemahan dalam bahasa Indonesia. Begitu juga dengan bahasa-bahasa yang lain di seluruh dunia. Kalau hanya mengandalkan kitab dari bahasa masing-masing sebagai bahasa ibunya, saya rasa tidak akan menemukan jawaban yang akurat. Nah, tapi saya akan menutup narasi dari narasumber ini yang menurut mereka Tuhan itu adalah konsep. Saya tidak mengerti, tidak pernah ada jawaban yang pasti bagaimana Tuhan itu terjadi. Kalau Tuhan itu konsep, lalu siapa yang menciptakan bumi dan langit dan seisinya? Saya pernah jatuh cinta dengan seorang engineer, bukan dari Indonesia, dan dia cerdas dan dia di bawah saya 15 tahun. Tapi kenapa ya? Dia ateis. Sebelumnya kembali ke narasumber ini, dia bilang katanya gereja setan adalah ateis, tidak percaya Tuhan. Ya jelas lah namanya gereja setan kan pasti menentang ya keberadaan Tuhan. Begitu. Nah, lalu mengatakan bahwa Tuhan itu konsep. Nah, ini relate ke orang-orang spiritualis yang dimana Tuhan itu konsep, ya menurut mereka. Nah, saya nggak approve untuk itu, saya nggak approve. Seperti yang saya pertanyakan, kalau memang Tuhan itu konsep, lalu siapa yang menciptakan alam semesta? Saya kembali lagi ke engineer ini, di mana saya jatuh cinta dengan dia karena dia cerdas sekali gitu. Yang saya paling suka dengan figur yang cerdas, karena saya mau belajar banyak hal. Saya rasa semua orang juga seperti itu ya. Lalu dia bilang begini, I am God. Pada saat itu saya belum memahami I am God. Waduh gila lu, bener-bener lu berarti lu bener-bener menentang Tuhan gitu kan. Waduh saya dengan polosnya deh, dengan tidak berpikir bahwa I am God itu maksudnya apa. Ternyata sekarang pun saya memahami bahwa saya adalah Tuhan. Tapi apa dulu? Partikel Tuhan. Jadi artinya saya Tuhan, cuman bukan Tuhan pencipta. Nah, dia bilang kami sempat waktu itu berantem ya untuk beberapa saat, adalah sedikit ejek-ejekan, sedikit insult ya waktu itu ya. Saya juga sedikit agak emosi waktu itu. Artinya kemudian kami baik kembali. Terus tiba-tiba dia sudah menikah. Dadah Cecilia. Jadi sampai sekarang, nah lucunya kenapa ya orang-orang yang cerdas seperti ini selalu vegan, dia tidak makan daging apapun. Dan pemahaman ateis itu kebanyakan dianut oleh orang-orang vegan ini. Nah yang saya tahu beberapa saat ada teman-teman saya juga yang ateis gitu ya, ada kecenderungan bunuh dirinya itu besar. Saya sering ngomong soal ini. Kenapa ya? Saya nggak tahu. Apakah karena mereka tidak punya fondasi lagi, tidak punya sesuatu yang menahan mereka, jadi mereka mau melakukan apapun sesuai suka-suka mereka gitu loh. Karena mereka Tuhan, mereka pikir adalah sudah selesai, hidup saya mati ya mati gitu kan. Terhempas, sudah nggak ada lagi, saya ini nggak ada lagi gitu kan. Ya itu wilayah mereka lah gitu. Nah sementara saya meyakini tidak seperti demikian. Kalaupun saya meyakini atau mengimani bahwa saya adalah Tuhan, yang saya imani adalah konsep, yang saya imani adalah saya punya kehidupan yang selanjutnya, gitu ya. Beda dengan ateis. Nah, kemudian saya tanya sama dia, kalau kamu Tuhan, pada saat itu sebelum ada pemahaman bahwa saya adalah Tuhan, partikel Tuhan yang maksudnya ya bukan Tuhan pencipta, itu saya tanya, kalau kamu Tuhan, kamu bisa nggak menciptakan binatang, gitu kan? Itu kan pertanyaan paling mudah. Wah, habis saya tanya itu dia tuh kemana-mana dengan ilmu matematika dan kalkulasinya itu yang bikin saya pusing, gitu kan? Pusing, mumet, gitu kan? Itu
Itu sama halnya, mohon maaf ya, dengan Tritunggal. Saya lahir sebagai Katolik, Tritunggal, tapi saya punya pemahaman Tritunggal sendiri. Saya nggak akan singgung di sini, sensitif. Nanti saya dibilang sesat. Tritunggal itu jelimet, kusut, kusut. Sama dengan dia, sama, kusut. Saya hanya memerlukan jawaban. Kalau kamu memang Tuhan, bisa nggak kamu menciptakan binatang? Simpel kan? Ya atau tidak? Ya, seperti itu. Jadi pemahaman hal-hal yang sifatnya spiritual, alam semesta, agama sendiri yang sebagai menata hidup kita, bukan sesuatu yang menyelamatkan kita pada saat selesai kita mati ya, bukan ya, pemahaman tidak seperti itu. Itu yang saya pelajari. Itu yang membuat saya tuh kuat ya, karena orang beda-beda. Ketika mereka punya kehidupan dengan keluarga mereka, pasti mindsetnya tidak seperti saya. Saya terus mencari, menggali terus supaya saya mantap, stabil dengan keadaan saya. Dan itu tidak mudah. Karena pasti saya akan bersinggungan dengan banyak hal dan dengan banyak cara hidup mereka saya akan banyak bersinggungan. Begitu. Ini saja mau saya sampaikan bahwa selama ini saya juga pribadi kurang literasi, maka saya mengambil kesimpulan terlalu cepat. Banyak alasan-alasan di sana mengapa saya terlambat untuk mencari kebenarannya. Dan di dalam ajang untuk mencari kebenaran ini, saya terus berhikmat, saya minta kepada Tuhan, berikan saya yang terbaik seperti apa yang Engkau mau, bukan apa yang aku mau. Apapun yang terjadi dalam hidup kita semua, pasti punya maksud. Saya ingin menjadi bagian dari amanat agung, di mana Yesus Kristus memerintahkan kepada murid-muridnya dan sampai kepada kita semua untuk memberitakan Injil. Semoga berkenan. Sampai bertemu lagi dan salam damai. Tuhan memberkati.